Halo, perkenalkan nama saya Regita Jasmine Putri dengan NPM 233516516108. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis kasus krisis komunikasi humas terhadap isu korupsi pada PT Pertamina dengan diajukan untuk tugas UTS Manajemen Public Relation dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Dian Meta. Selanjutnya saya akan membahas PPT-nya. Bisa dilihat dalam slide pertama pada PPT saya terdapat latar belakang dari kasus krisis komunikasi humas terhadap isu korupsi pada PT Pertamina 2025. Bisa dilihat dalam PPT pertama saya berisi latar belakang, teman-teman bisa bayangkan nggak kalau BUMN raksasa seperti Pertamina tiba-tiba diterpa skandal korupsi yang bikin negara rugi sampai 285 triliun, harga BBM goyah, dan kepercayaan publik anjlok sampai 98%, sentimen negatif di medsos tersebar luas. Kasus ini di tahun 2025 gara-gara penggelembungan impor minyak mentah dan oplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax yang nipu konsumen. Ini bukan cuma urusan uang ya teman-teman, tapi bom waktu buat citra energi nasional. Pada slide kedua saya, dalam konteks humas, respon PR pada kasus ini sering dipandang lambat, defensif, dan kurang transparan. Sehingga peluang untuk membangun kembali kepercayaan publik itu tergeser. Seharusnya PR berada di meja strategis sejak dini dengan komunikasi proaktif, keterlibatan publik yang nyata, serta langkah-langkah perbaikan yang bisa diverifikasi. Jika komunikasi krisis tidak direvisi, dampak reputasi bisa berlarut dan memperburuk kepercayaan terhadap institusi negara terkait serta iklim investasi nasional. Oke, selanjutnya ke dampak utama. Yang pertama, reputasi dan kepercayaan publik menurun drastis. Sentimen negatif di media sosial dan publikasi analitis menunjukkan rendahnya kepercayaan terhadap Pertamina sebagai badan usaha milik negara atau BUMN bidang energi. Yang kedua, ada biaya finansial dan fiskal meningkat. Dugaan kerugian negara dan biaya penanganan kasus berdampak pada alokasi anggaran pemerintah serta potensi kenaikan harga BBM yang bisa menambah tekanan inflasi nasional. Yang terakhir adalah iklim investasi terganggu, ketidakpastian hukum dan resiko reputasi pada perusahaan negara cenderung menunda atau mengurangi arus investasi di sektor energi nasional. Selanjutnya ada dampak operasional dan pasar. Yang pertama, harga jual BBM bisa terdorong naik karena tekanan biaya dan pengawasan yang lebih ketat, berpotensi mempengaruhi tingkat inflasi dan daya beli konsumen. Yang kedua, ada kepercayaan investor berkurang terhadap perusahaan dan sektor energi nasional yang berdampak pada valuasi, akses modal, dan peluang kemitraan strategis di masa mendatang. Selanjutnya ada penanganan PR. Yang pertama, transparansi berjenjang, rilis berskala dengan data jelas tentang proses investigasi, langkah korektif, dan timeline tindak lanjut untuk membangun akuntabilitas publik. Yang kedua ada respon cepat dan konsisten, deklarasi resmi segera setelah temuan dengan bahasa yang jelas tanpa defensif berlebihan untuk meminimalkan spekulasi dan misinformasi di media sosial. Oke, selanjutnya rekomendasi praktis untuk PR ke depannya menurut saya yaitu satu, bangun paket komunikasi krisis yang siap pakai berisi Q&A, panduan media, data audit, dan rencana komunikasi publik yang bisa diadaptasi dengan cepat saat isu muncul. Yang kedua, kembangkan narasi inti yang konsisten. Fokus pada komitmen perbaikan tata kelola yang lebih ketat mungkin dan langkah konkret yang dapat diverifikasi oleh publik. Yang ketiga itu gunakan kanal digital secara teraras seperti sesi live, video explainer, dan update berkala untuk menjaga transparansi sambil mengurangi spekulasi di platform media sosial. Oke teman-teman, selesai sudah video presentasi saya mengenai kasus krisis komunikasi humas terhadap isu korupsi pada PT Pertamina 2025. Semoga video ini mudah dimengerti dan bermanfaat bagi banyak orang terhadap kasus ini biar bisa lebih aware lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.